Drop it. Ikan lele adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Memiliki rasa yang gurih serta harganya yang murah, menjadikan ikan ini banyak dikonsumsi dan diincar oleh para pembeli, bahkan disajikan sebagai suatu lahan bisnis yang sudah terkenal. Tidak lain tidak bukan adalah pecel lele. Dengan tingkat permintaan lele yang tinggi, membuat orang-orang banyak membudidayakan ikan lele ini. Ikan lele di Indonesia sangatlah beragam. Jenisnya mulai dari ikan lele dumbo, lele sangkuriang, dan lele lokal. Dalam bahasa Inggris, lele disebut sebagai catfish, mudfish, dan walking fish. Sebutan itu diberikan karena lele memiliki kumis seperti kucing, hidup pada lingkungan berlumpur, serta memiliki kemampuan untuk berjalan di daratan. Kumis atau disebut juga dengan misai, digunakan sebagai sensor dalam mengenali lingkungan dan mangsanya. Ikan ini juga dapat mengenali posisi air bersih dengan sensornya tersebut. Ikan ini pun merupakan hewan nokturnal di mana aktivitasnya sangat aktif di malam hari untuk mencari makan. Dan lele dikenal sebagai hewan yang kanibal. Dari semua hal tersebut, menjadikan lele sebagai salah satu ikan yang unik. Untuk lebih jelasnya, mari kita teliti lebih dalam ikan lele ini berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologinya. Yuk disimak! Dalam bahasa Yomia, lele disebut dengan Clarias sp, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Carlos, yang mengartikan kuat dan lincah. Genus Clarias dicirikan dengan tubuh yang licin, berlendir tanpa sisik, dan pipi memanjang serta kepala yang depres. Ikan lele memiliki kepala dengan bagian seperti tulang mengeras di bagian atasnya. Mata pada ikan lele berukuran kecil dengan mulut berukuran cukup lebar. Pada ikan lele terdapat 4 pasang misai atau sungut peraba di sekitar mulutnya yang digunakan sebagai sensor untuk mengenali lingkungan dan mangsanya. Lalu pada ikan lele juga terdapat 3 buah sirip tunggal, yaitu sirip kaudal atau sirip ekor yang bertipe rounded. Lalu ada sirip anal atau sirip dubur dan sirip dorsal atau sirip punggung sebagai alat bantu dalam berenang. Lalu selain sirip tunggal ada juga sirip berpasangan, yaitu sirip pektoral atau dada dan juga sirip ventral atau perut. Di samping sebagai alat bantu dalam berenang, 2 pasang sirip ikan lele juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh saat tidak bergerak. Di bagian sirip pektoral, ada sirip yang berbentuk runcing dan teksturnya keras, disebut dengan papil, sebagai senjata untuk melindungi dari musuh. Selain sebagai senjata, papil juga sebagai alat untuk membantu ikan lele berjalan di darat tanpa air dengan rentang waktu lama dan jarak yang cukup jauh. Kemudian ada pembedahan ikan. Mula-mula tubuh ikan dibelah dari bagian ventral, dimulai dari lubang anal menggunakan gunting. Arah menggunting dilakukan dari lubang anal menuju ke bagian atas perut. Kemudian dilanjutkan bedah dari ventral posterior operculum menuju dorsal. Sampai terlihat organ bagian dalam, terutama organ pencernaan. Kemudian ada organ pada ikan lele. Yang pertama ada usus besar, kemudian lambung, hati, dan sepasang gonats atau telur. Dan ada lubang anal sebagai saluran ekskresi. Setelah itu ada usus kecil, dan yang terakhir ada rektum. Sistem pencernaan pada ikan lele yaitu makanan disederhanakan melalui mekanisme fisik dan juga kimiawi menjadi bahan yang mudah diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Makan lele akan dicerna dalam saluran pencernaan. Saluran pencernaannya terdiri dari mulut, rongga mulut, esofagus, lambung, usus, dan juga anus. Usus yang dimiliki ikan lele lebih pendek dari panjang badannya. Hal ini merupakan ciri khas dari jenis ikan karnivora. Sementara itu, lambungnya relatif besar dan juga panjang.
Bahan makanan yang dicerna di lambung dan usus dengan adanya gerakan atau kontraksi dari otot. Pencernaan secara fisik atau mekanik pada segmen ini terjadi secara efektif karena adanya aktivitas cairan digestif. Proses pencernaan makanan dipercepat oleh sekresi kelenjar pencernaan. Adapun kelenjar pencernaan ikan lele terdiri dari hati dan juga berfungsi membentuk cairan empedu. Lambung dan usus juga dapat berfungsi sebagai kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini menghasilkan enzim pencernaan yang berguna dalam membantu proses penghancuran makanan. Kelenjar pencernaan pada ikan karnivora menghasilkan enzim-enzim pemecah protein. Sistem respirasi. Sistem respirasi pada ikan lele dapat membantu untuk menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida. Dalam sistem respirasi, insang merupakan organ penting. Insang terletak di rongga insang di bawah operkulum. Setiap operkulum ada 4 lengkung insang di 2 insang lamela. Di insang lamela terdapat pembuluh yang penuh dengan darah kapiler. Saat mulut dan operkulum bergerak seirama, oksigen terlarut dalam air akan terbawa ke pembuluh darah kapiler. Lalu air akan keluar lewat insang dan karbon dioksida dalam darah dilepas ke air. Selain insang, ikan lele juga mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut dengan arboresen, yang dilapisi oleh lapisan tipis dan terdapat banyak kapiler darah. Ikan lele mampu bertahan beberapa menit bahkan beberapa jam tanpa air dan lebih dapat bertahan dengan oksigen minimum karena arboresen ini. Lele dapat mengambil oksigen dari udara bebas. Dalam habitatnya di air, lele mampu hidup dengan kadar oksigen yang sangat rendah, di bawah 0,5 ppm. Sekian penjelasan mengenai ikan lele dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.